Shalom Alehem, Besem Yesus Hamasya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Pastor Juniarson Ginting. Kali ini saya mau berbagi satu renungan yang sangat penting menurut saya, karena hari-hari ini ada orang yang menganggap enteng atau remeh tentang kebenaran firman Tuhan, di mana mereka menganggap enteng bahwa Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus. Padahal kebenarannya adalah berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Selain banyak hal yang berbeda. Jika kita menyamakan Isa adalah Yesus, maka sebenarnya adalah suatu penyangkalan. Karena Isa yang dikenal oleh agama sebelah, dia tidak mati, tidak disalibkan, dan dia tidak dibangkitkan. Nah, pertanyaannya, apakah kita menyadari apa konsekuensi jika Yesus itu tidak mati dan tidak dibangkitkan? Apakah masih ada manfaatnya kita percaya kepada Yesus Kristus? Jika Yesus itu tidak dibangkitkan, apakah kekristenan masih ada gunanya? Pernahkah kita membayangkan arti dari kebangkitan Yesus Kristus? Sedangkan Isa tidak pernah diakui mati dan dibangkitkan. Nah, kali ini saya beri judul renungan, jika Yesus Kristus tidak bangkit, maka kekristenan adalah suatu kesia-siaan saja. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Pentingnya kebangkitan Yesus Kristus. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu, kita melihat bahwa di dalam pembacaan firman Tuhan, ada konsekuensi yang luar biasa jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan atau tidak bangkit dari kematian. Nah, ini sangat penting dan harus kita pahami. Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, maka banyak implikasi yang akan dihadapi oleh orang Kristen. Yang pertama dikatakan, tidak ada kebangkitan umum dari kematian. Jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka ada konsekuensi yang akan dihadapi oleh orang Kristen. Yang pertama dikatakan, tidak ada kebangkitan umum dari kematian. Jadi, bila mana kamu beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi Bapak Ibu, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka konsekuensi pertama, semua orang yang mati tidak akan pernah dibangkitkan lagi. Artinya tidak akan pernah ada hari akhir atau kiamat. Dan tidak akan ada surga atau kehidupan kekal. Karena manusia juga tidak pernah dibangkitkan dari kematian. Itu konsekuensi pertama jika kita mengatakan Yesus Kristus tidak pernah dibangkitkan. Dengan demikian, jika Anda percaya kepada Isa Al-Masih yang notabene tidak pernah dibangkitkan, akibatnya Anda juga adalah orang yang tidak akan pernah dibangkitkan. Ini konsekuensi pertama jika Anda menganggap enteng atau remeh
Yesus Kristus adalah Isa. Saya jelas di video-video sebelumnya bahwa Isa Al-Masih bukanlah Yesus Kristus dan Yesus Kristus bukanlah Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit. Sedangkan Yesus itu mati dan dibangkitkan. Ini konsekuensi pertama jika Yesus tidak dibangkitkan. Yang kedua, tidak ada gunanya mengabarkan Injil. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. 1 Korintus 15 ayat 14. Jadi Bapak Ibu, jika Yesus tidak pernah dibangkitkan, maka sia-sialah pekabaran Injil, kabar baik itu. Karena tidak ada gunanya kita menginjil, karena tidak ada pengharapan di dalam Kristus jika Kristus tidak pernah dibangkitkan. Jika Kristus tetap mati dan tidak pernah dibangkitkan, maka tidak ada pengharapan kabar baik yang perlu kita sampaikan kepada orang yang belum percaya kepada Yesus. Karena tidak ada gunanya. Toh Yesus Kristus tetap mati. Tetapi kebenarannya Yesus Kristus itu tidak mati saja tetapi dia bangkit. Ini konsekuensi kedua jika Anda menganggap bahwa Yesus Kristus tidak pernah bangkit. Yang ketiga dikatakan bahwa tidak akan ada pengampunan dosa. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak Ibu, benar Yesus Kristus mati untuk menebus manusia dari dosa. Tetapi jika Kristus setelah kematiannya dia tidak bangkit, maka engkau tetap akan hidup di dalam dosa. Karena apa? Karena upah dosa adalah maut, kematian. Jadi jika Yesus tetap mati, maka Yesus tidak mengalahkan maut atau dosa itu sendiri. Ya, jadi impact implikasinya luar biasa. Jika Yesus tidak dibangkitkan atau Yesus tidak bangkit, maka engkau tetap hidup di dalam dosa. Kekristenan tidak akan membawa dampak apa-apa. Ini akibatnya jika Yesus tidak dibangkitkan. Lalu, apa implikasi keempat? Tidak akan ada tujuan dalam percaya kepada Kristus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. 1 Korintus 15 ayat 17. Orang Kristen akan memiliki kepercayaan yang sia-sia di dalam Yesus Kristus jika Kristus tidak dibangkitkan. Konsekuensi yang sangat luar biasa, sangat merugikan sekali bagi kita pengikut Kristus, di mana kepercayaan kita, pengharapan kita, iman kita kepada Dia, Yesus, akan sia-sia jika Yesus tidak dibangkitkan. Ini implikasi keempat yang akan kita alami jika Yesus tidak dibangkitkan. Oleh karenanya hati-hati ketika kita mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus. Jelas ini adalah dua pribadi yang berbeda. Karena Isa Al-Masih tidak pernah dibangkitkan. Nah, yang kelima, implikasinya adalah tidak ada harapan di balik kubur alias binasa. Jika Kristus tidak dibangkitkan, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi, Bapak Ibu, jika kita meyakini Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka kita yang mati, orang yang mati, akan tetap mati dan ada di balik kubur, alias binasa. Karena tidak ada pengharapan akan kebangkitan. Karena kebangkitan yang pertama itu ada di dalam Yesus. Dan Yesuslah yang akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Kita melihat bahwa pada kedatangan Yesus kali kedua, orang-orang percaya akan dibangkitkan dan akan diangkat ke surga. Pada saat setelah masa 1000 tahun, kerajaan surga, kerajaan Yesus, maka akan dibangkitkan semua orang yang mati dan akan diadili. Jadi, ini konsekuensi yang luar biasa jika kita menganggap atau kita menilai bahwa Yesus tidak pernah dibangkitkan. Nah, yang terakhir, apa akibatnya jika Yesus tidak dibangkitkan? Menjadi orang yang paling malang dari segala manusia. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka pengikut Kristus adalah orang yang paling malang karena mempercayakan Tuhan yang mati dan tidak bisa bangkit. 1 Korintus 15 ayat 19. Jadi Bapak Ibu,
Kalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan, kalau Anda percaya Dia adalah Isa Al-Masih yang tidak pernah dibangkitkan, ya, maka Anda adalah orang Kristen, pengikut Kristus yang paling malang dan yang paling rugi mempercayakan iman Anda kepada Yesus Kristus. Itu jika Yesus tidak pernah dibangkitkan. Jika Anda percaya bahwa Yesus adalah Isa Al-Masih, artinya Anda percaya Yesus atau Isa itu tidak dibangkitkan. Karena memang Dia tidak pernah mati. Dia dikatakan diserupakan dan diangkat ke surga oleh Allah SWT. Tapi kebenarannya tidak seperti itu. Nah, kebenarannya apa? Kita mau belajar bahwa kebenarannya Yesus Kristus telah dibangkitkan dan mengalahkan maut. Kebenarannya Dia bangkit dan menang. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yesuslah yang sulung. Yesus yang pertama orang yang mati dan bangkit. Bahkan Dia hidup dan naik ke surga untuk menyediakan tempat kepada orang yang percaya kepadanya. Sehingga ketika kedatangannya kali kedua, Dia akan menjemput orang-orang yang percaya dan membawa mereka ke surga. 1 Korintus 15 ayat 20. Kebenarannya Yesus adalah yang sulung, yang bangkit dari orang-orang yang meninggal atau mati. Kebenarannya kita dibenarkan karena kebangkitan Yesus. Roma 4 ayat 23-25, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi jelas Yesus telah bangkit dan Dia membenarkan kita orang-orang yang berdosa ini karena percaya akan kematian dan kebangkitannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita belajar begitu pentingnya, begitu esensinya kebangkitan Yesus Kristus dalam iman percaya orang Kristen. Jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaanmu, maka engkau adalah orang yang paling malang di dunia ini. Engkau orang yang paling malang mempercayakan imanmu kepada Kristus jika Yesus Kristus tidak bangkit dari kematian. Itu yang digunakan oleh tipu muslihat iblis. Mereka mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus. Dan kita ikut saja, padahal implikasinya jika engkau percaya Isa Al-Masih adalah Yesus, Isa Al-Masih tidak pernah mati dan tidak pernah dibangkitkan. Jadi Anda jangan ditipu oleh muslihat iblis. Ada konsekuensi yang Anda tidak sadari jika Anda mengatakan ya, sedangkan jika Isa Al-Masih atau Yesus Anda anggap Isa Al-Masih dan Dia tidak dibangkitkan, Anda adalah orang yang paling merugi di seluruh kolong langit ini. Karena Anda mempercayakan iman Anda kepada Yesus yang tidak pernah bangkit. Tapi kebenarannya Yesus adalah manusia yang sulung yang pernah bangkit dari kematian. Karena Dia sudah mengalahkan maut. Upah dosa adalah maut. Maut dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Demikian Bapak Ibu renungan yang bisa saya sampaikan kali ini, kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita dan kita lebih mengenal lagi Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah sehingga kita tidak ditipu oleh muslihat iblis. Jangan lupa Bapak Ibu bantu like dan subscribe Juginsu Broadcast Channel dan bagikan kepada Bapak Ibu teman-teman sehingga channel ini boleh menjadi berkat. Terima kasih, salam.